Contohnya Mas Ali punya kasus hukum yang perlu dikoordinasi dan dikomunikasikan dan kemudian membutuhkan bantuan hukum seorang advokat, maka advokat itu si calon klien ini memberikan kuasa kepada seorang advokat untuk melaksanakan pembelaan hukum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar juga pemirsa ya. Berjumpa kembali bersama saya Alif Fatoni, tentunya di podcast Pratiwi, di mana akan selalu hadir untuk Anda di jam 10 pagi dan jam 3 sore. Dan kebetulan juga untuk narasumber pada kesempatan kali ini dari salah satu advokat, tentunya berasal dari Kabupaten Bondowoso juga. Buat Anda jangan lupa bisa gabungan di Pratiwi Radio di 083-8533-0-5 kali. Atau Anda bisa nonton langsung juga ya di Instagram kita Pratiwi Radio 24 jam. Dan luar biasa sekali untuk narasumber kita pada hari ini ada Bapak Haryono SH. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sore hari ini kita baik. Baik ya. Mungkin bisa menyapa pendengar Pratiwi terlebih dahulu Pak. Baik, selamat sore kepada seluruh pendengar setia Pratiwi Bondowoso. Semoga dalam rangka untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui Radio Pratiwi ini, pendengar dari Pratiwi mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari sosial, ekonomi, hiburan dan lain sebagainya. Dan kebetulan juga ya untuk di Bondowoso pada bulan ini ada salah satu berita atau informasi yang viral juga di media sosial. Juga banyak nih masyarakat yang melirik akan informasi itu. Namun sebelum itu, kita tanya-tanya terlebih dahulu nih asal mula dari perjalanan karir Pak Haryono SH. Itu Pak Haryono memang di sekolah hukum dari sebelum-sebelumnya ya Pak ya? Iya Mas, jadi seorang advokat itu harus berasal dari ilmu hukum ya, sarjana hukum. Kemudian setelah itu ada sesuai dengan undang-undang advokat, dia harus pendidikan. Kemudian setelah pendidikan diuji dalam hal ini oleh organisasi advokat ya yang diakui di Indonesia. Ada Peradi, ada hal banyak lain, ada 7 organisasi. Itu melalui ujian advokat namanya. Begitu Mas. Kemudian setelah itu ada magang 2 tahun yang wajib ditempuh oleh calon seorang advokat. Kemudian setelah semua itu dilaksanakan, barulah seorang calon advokat itu dilantik oleh negara, disumpah oleh negara lewat organisasi Peradi dan Mahkamah Agung lewat Pengadilan Tinggi. Kalau di Jawa Timur lewat Pengadilan Tinggi Surabaya. Begitu Mas. Nah kemudian ada sebutan lain nggak Pak selain advokat ini? Lawyer. Kalau lawyer, bahasa kerennya atau bahasa Inggrisnya itu lawyer. Kalau di Indonesia advokat, kalau di bahasa umum itu pengacara Mas. Pengacara, untuk di umumnya pengacara. Kemudian ini ada yang mau Alif tanyakan, di Peradinya itu selain advokat atau lawyer ada apa sih Pak biasanya? Enggak ada. Kalau Peradi itu satu, tunggal ya.
Peradi itu singkatan dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Mas Alif. Itu jadi yang membidangi dan menyelenggarakan pendidikan advokat, ujian advokat itu memang dari organisasi, ada Peradi, ada banyak lagi ya, ada 7 kalau nggak keliru, ada IKADIN gitu, itu ada Ikatan Advokat Indonesia, ada juga beberapa, sekarang saya kurang begitu hafal nama-nama itu, cuma karena saya di organisasi Peradi, saya mengetahui organisasi ini ada 7 itu gitu, yang diakui menurut undang-undang. Kira-kira begitu, Mas Aryan. Sudah berapa lama sih Pak Aryan? Saya berkecimpung di hukum ini sebenarnya sejak tahun 2010 ya, Mas Alif. Pertama saya di penegakan perlindungan hukum dan HAM, kemudian di Human Rights Community, komunitas hak asasi manusia, kemudian saya di lembaga bantuan hukum, pernah juga ditunjuk dan diberi amanah oleh negara menjadi Direktur Bantuan Hukum 2018. Pertanyaan yang berikutnya nih, perkembangan penegakan hukum di Kabupaten Bondowoso. Nah, itu bagaimana sih perkembangannya, Pak? Ya, selama saya jadi advokat sejak tahun 2018 ya. Perkembangan penegakan hukum di Bondowoso kemarin sempat ini menurun karena memang ada COVID-19. Kemudian sejak pengalaman saya cukup bagus penegakan hukum di Bondowoso, baik itu Polres, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Bondowoso, Pengadilan Negeri Bondowoso. Ini saya lihat ya ada kekurangan dan kelebihan, itu biasa dalam penegakan hukum, Mas. Tapi kalau kita nilai cukup bagus sudah. Cukup bagus. Tadi bilang menurun saat COVID. Maksudnya menurun itu bisa dinilai dari atau dilihat dari apanya itu? Mungkin karena penegakan hukum ini kan ada peristiwa-peristiwa hukum yang bisa atas kejadian hukum di wilayah ya. Kita bicara Kabupaten Bondowoso, di wilayah Kabupaten Bondowoso. Kemarin kan COVID itu ada peraturan pemerintah tentang COVID yang distancing, itu namanya kemarin? Apa itu, Pak? Semacam pembatasan? Pembatasan ya, pembatasan itu sehingga kejahatan juga menurun. Kejahatan menurun, kemudian dalam pelaksanaan penegakan hukum kemarin juga menurun, Mas. Gitu. Dan dalam penegakan hukum menurun kemarin itu bukan penegak hukumnya, tapi kejahatan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso. Mungkin karena ada peraturan pemerintah tidak boleh keluar dan sebagainya, itu yang dimaksud kami, itu yang menurun gitu. Kalau penegakan hukumnya masih bagus, Mas. Itu. Oke. Nah ini Pak, sebenarnya seperti tugas atau fungsi seorang advokat itu apa sih, Pak? Iya, sesuai dengan undang-undang advokat, Mas. Kita sama ada advokat ini masuk pada aparat penegak hukum, Mas, ya. Di undang-undang itu. Jadi aparat penegak hukum itu yang disebut dengan APH itu Kepolisian Republik Indonesia, seorang advokat, jaksa itu dikenal juga dengan pengacara negara, dan hakim. Itu masuk aparat penegak hukum, Mas Alif. Gitu. Kemudian yang dilakukan advokat nih, Pak, ya, biasanya apa sih maksudnya yang dilakukan? Misalkan ada case atau kasus itu, Pak. Iya.
Advokat karena masuk pada penegak hukum. Jadi contohnya Mas Ali punya kasus hukum yang perlu dikoordinasi dan dikomunikasikan dan kemudian membutuhkan bantuan hukum seorang advokat, maka advokat itu si calon klien ini memberikan kuasa kepada seorang advokat untuk melaksanakan pembelaan hukum ya. Jadi bukan membela manusianya Mas Alif ya, karena kadang seorang advokat itu oleh masyarakat karena membela, contohnya yang berkembang sekarang membela Pak Sambo, sehingga advokat itu sama-samain dengan yang terdakwa ya, dengan Pak Teddy senior kita Pak Hotman Paris juga membela Pak Teddy Benahasa. Bukan berarti seorang advokat itu membela orangnya, subjeknya, bukan, tapi membela hak hukum yang melekat kepada diri klien kita. Kalau itu dipidana ada tersangka, ada terdakwa kan. Kalau di hukum keperdataan itu ada penggugat dan tergugat. Jadi advokat itu membela hukumnya, mendampingi, mewakili di luar dan di dalam pengadilan untuk membela hukum kliennya. Itu Mas, itu undang-undang advokat. Nah, untuk di Kabupaten Bondowoso ya Pak, dari kasus yang paling ringan atau berat itu pasti ada nggak Pak? Maksudnya mungkin ya penilaiannya dari 1 bulan sekali itu pasti ada, atau mungkin 1 tahun pasti ada, itu lengkap yang paling ringan atau yang paling berat sekalipun. Menurut hemat saya, hukum itu tidak ada ringan dan berat Mas Alif. Oke. Menurut saya hukum itu berat semua. Berat semua. Karena alasannya? Karena kita seorang advokat dituntut profesional dalam membela hak hukumnya. Kenapa itu berat? 1, karena kita bekerja sesuai dengan undang-undang advokat. Advokat itu disumpah Mas Adi ya. Ada 9 item sumpah seorang advokat itu yang harus kita jalani betul-betul, karena ada pertanggungjawaban vertikal dan horizontal ya. Pertanggungjawaban kita kepada manusia dan pertanggungjawaban kita kepada Allah. Makanya setiap penanganan kasus, dari pasal paling ringan menurut Mas Alif ya, pasal 351 seumpamanya pemukulan atau tindak pidana ringan, tapi kasusnya ringan Mas, tapi dalam pembelaan itu sangat berat, karena beban moral dan pertanggungjawabannya untuk bertindak jujur dan adil kepada masyarakat, kepada klien kita juga, itu merupakan menurut saya ya, saya setelah saya menjalani profesi seorang advokat ini betul-betul berat memikul menyandang seorang advokat Mas Alif gitu. Jadi semua kasus hukum itu menurut saya berat ya. Nggak ada yang ringan. Misalkan semacam ini Pak, informasi hoak ada yang melaporkan itu berat, tetap berat itu ya. Misalkan berat, dibawa ke jalur hukum, ada yang melaporkan, harus ada yang ke advokat juga, mungkin ini nggak terima, misalkan nyebarkan informasi-informasi yang belum keliru. Iya, itu berat juga Mas ya. Itu menurut hukum dikenakan undang-undang ITE ya. Oleh karenanya kepada pemirsa radio Pratiwi, dengan adanya media sosial yang sangat tidak terkendali menurut saya pada
era sekarang sekarang ini hati-hati untuk berkomen, hati-hati untuk meneruskan, karena sekarang ada undang-undang informasi ITE ya, ada undang-undang ITE yang kena jeratan hukum pidananya lumayan berat, Mas. Itu. Iya. Biasanya ini keseluruhan ya, mencakup keseluruhan yang rawan akan tindak kejahatan itu siapa sih yang paling tinggi, yang paling rawan untuk melakukan tindak kejahatan? Yang paling rawan itu sekarang di era zaman sekarang ini undang-undang ITE itu, Mas. Elektronik itu, undang-undang ITE yang paling rawan. Artinya masyarakat umum, karena masyarakat dengan perkembangan zaman kadang-kadang dia terlena menggunakan gadget kita ya, HP media kita, sosial ya, media sosial, sehingga dia gampang sekali untuk meneruskan berita padahal itu bohong dan sebagainya. Banyak kasus itu. Yang paling rawan di zaman-zaman sekarang, Mas Alif, itu di lebih ke masyarakat umum ini. Masyarakat umum itu, masyarakat umum sekarang yang banyak sekali, termasuk itu loh, kami menangani arisan online. Ya, hati-hati ya kepada saudara-saudara saya di Bondowoso yang mengatasnamakan arisan online, berkedok itu padahal itu ada penipuannya, gitu kan. Kemudian ini lagi yang lagi berkembang, saya nangani modus cinta, Mas. Modus cinta. Ada ini, ada modus cinta. Jadi nipu dengan modus cinta, Mas. Jadi ada dalam rumah tangga diganggu oleh salah satu orang yang ganteng gitu loh, Mas, mahasiswa. Padahal ini cuma ingin menguras hartanya si perempuan ini, karena perempuan ini juga suaminya, ini punya suami, Mas, sukses. Dengan segala macam rayuan tergoda. Ini fakta loh ya, fakta. Yang saya bicarakan ini adalah fakta. Sehingga suaminya sekarang menceraikan di Pengadilan Agama Bondowoso, Mas. Itu. Dan biasanya ya Pak ya, kalau udah semacam perselingkuhan ya, iya, itu bisa. dampaknya bisa parah juga kan Pak ya. Pernah kejadian juga di Bondowoso itu tahun kemarin kalau nggak salah. Iya, itu Mas, sempat sampai ini ya Pak ya, Amit ya, dibunuh. Iya, itulah ya. Kejamnya ya Pak ya. Oleh karenanya itu faktor pertama media sosial. Media sosial ya. Jadi harus bijaksana, harus menggunakan medsos sekarang, gadget kita harus bijaksana, dan kita harus banyak mencari tahu. Bisa deh konsultasi hukum kepada kantor hukum kita di Jalan Pelita nanti, Mas. Gratis kok konsultasi hukum sama kita itu. Artinya saya juga ingin bersedekah ilmu lah kepada masyarakat Bondowoso yang perlu informasi. Itu begini gimana Pak Aryono, kalau begini bagaimana, itu kami gratis, Mas, tidak bayar, Mas. Nah, pelanggaran kode etik itu dilakukan siapa sih Pak? Mungkin pertanyaannya Mas Alif, Mas Aryono sekarang lagi nangani apa, kemudian kliennya terkait dengan apa, mungkin begitu pertanyaannya, Mas Alif. Jadi pada saat ini saya lagi menangani salah satu klien di Bondowoso ya, anggota PPS, Mas, di Kelurahan Badian kalau tidak keliru, yang merasa haknya dilanggar. Itu calon PPS atau anggota PPS, Pak? Calon PPS, dan berdasarkan pengumuman yang sudah ditetapkan oleh KPU, berdasarkan data yang kami dapat, Mas Alif, itu klien saya ini berinisial S ya. Itu peringkat nomor 2 begitu, Mas. Kemudian setelah ada pengumuman pertama, ada pengumuman kedua, ketiga. Ternyata setelah kita punya data dan fakta itu, ternyata klien kita ini inisial S ini
dirubah ke nomor 5. Yang kami persoalkan di situ, seandainya pendaftaran atas nama S ini juga dirubah atau dipindah gitu loh Mas, dengan pengumuman 1, 2, 3 dan 4, itu kami tidak ada masalah. Cuma kenapa nomor pendaftaran klien kami ini dirubah ke atas nama orang lain? Maksudnya gitu. Nomor identitasnya itu tetap gak diganti, cuma ganti nama itu. Nomor pendaftaran Mas. Nomor pendaftaran ya. Iya, nomor pendaftaran di situ diganti ke atas nama orang lain, ke nomor 2 aja, sehingga posisi klien kami ini nomor 5 Mas Alif. Gitu. Itu yang kami persoalkan, karena hubungan hukum sebagai PPS ini adalah KPU. Makanya kami minta bantuan kepada Bawaslu untuk menyelidiki itu. Yang dikemas dengan pengaduan ke Bawaslu, sehingga viral sekarang ini hasil dari penyelidikan Bawaslu Bondowoso itu sudah ditindaklanjut ke DKPP Provinsi. DKPP Provinsi itu Mas terdiri hakim di sana 3 hakim yang akan menyidangkan etik. Nah itu kita ke etik tadi, menyidangkan etik yang dilakukan yang diduga dilakukan oleh teradu, dalam hal ini adalah KPU tadi ya, KPU Kabupaten Bondowoso. Nah, kejadiannya ini kapan sih Pak? Saya kurang ini ya. Kejadiannya sekitar Januari lah Mas, Januari 2000. 2 bulanan berarti ya? Iya, 2 bulan. Pokoknya baru-barunya baru ini. Itu tindak lanjut Februari Mas Alif di Bawaslu. Kita diundang oleh Ketua Bawaslu. Diklarifikasi kita, dilakukan penyelidikan BAP istilah saya ya. Saya nggak tahu istilahnya di Bawaslu itu apa. Kalau saya BAP lah. Jadi diwawancarai, klien saya itu diwawancarai, kemudian kejadian kapan, terus ini gimana, informasi dari siapa, itu kan. Menurut saya berita acara, tidak tahu saya istilah Bawaslu apa. Dari hasil itu, menurut Bawaslu yang disampaikan kepada saya pada tanggal 25 Februari kalau nggak keliru Mas Alif, akhir bulan ya. Bawaslu mengatakan bahwa hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh Bawaslu itu ada pelanggaran kode etik, Mas Alif. Pelanggaran kode etik. Iya, satu. Yang kedua, informasi yang insya Allah juga ada pelanggaran pidana di situ, tapi karena memang bukan kewenangan dari Bawaslu dalam hal ini Mas, sehingga menyarankan Bawaslu untuk melaporkan atau kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang menangani itu, gitu lah. Kira-kira begitu. Mas. Kemudian perkembangannya Pak sejauh apa sekarang ini? Perkembangannya kita menunggu dari DKPP Provinsi hasilnya seperti apa Mas Alif. Apakah aduan dari hasil itu betulkah KPU telah melakukan pelanggaran kode etik terkait dengan pengumuman lewat websitenya KPU ya. Karena ada juga kalau lewat website kan kalau ada data-data yang menurut saya kurang ini ya, tidak valid, kemudian ada dirubah-rubah, tentunya undang-undang ITE yang berlaku Mas untuk hukum pidananya. Begitu. Nah, kemudian Pak, kejadiannya itu Januari. Kemudian yang langkah berikutnya itu atau pelaporan di bulan Februarinya. Tidak Mas, jadi waktu pengumuman itu ya, di Januari ya, kalau nggak keliru, karena kami tidak pegang data Mas Alif, mohon koreksi ya kalau saya salah.
Insya Allah pengumuman Januari. Jadi setelah pengumuman dan ditemukan fakta oleh kita di dalam pengumuman itu, kita juga langsung melaporkan. Kalau tidak keliru 2 minggu ya, 2 minggu setelah pengumuman itu kita laporkan. Setelah ada data-data yang kita peroleh ke Bawaslu, baru kita laporkan. Sehingga Februari tanggal 15 itu sudah selesai hasil dari penyelidikannya Bawaslu Kabupaten Bondowoso, yang diberitahukan kepada kami lewat surat bahwa pengaduan klien kami atas nama S ini sudah dilayangkan ke DKPP dengan nomor surat register sekian-sekian gitu. Sudah kita dapat itu seharusnya. Jadi kita tinggal menunggu sidang etik dari DKPP Provinsi Jawa Timur, Mas Alif. Gitu. Nah, menunggunya biasanya bisa berapa lama itu? Putusan belum kami konfirmasi ya. Biasanya karena DKPP di provinsi itu mengcover dari pengaduan-pengaduan di seluruh kabupaten ya. Termasuk Banyuwangi, Jember, mungkin ada aduan mungkin agak lama Mas, mungkin 1-2 bulan Mas Alif. Nanti kita kabarilah hasilnya bagaimana, mungkin bisa dikonfirmasi kembali kepada kami Mas Alif gitu. Nah, kemudian juga terkait perkembangan kasus ini, yang jelas sementara yang ada nama yang tadi itu ya, maksudnya yang sudah naik ke 2 itu, yang biasanya nomor 5 yang nomor 2 itu ya. Iya. Yang punya tugas sekarang, tugas-tugasnya itu PPS ya Pak? Iya, PPS. Jadi yang nomor 5 ini yang dilantik Mas Alif, bukan klien saya. Kemarin itu juga sebelum kami melakukan tindakan-tindakan pengaduan ya, kami ingin sekali persoalan hukum itu saya mengikuti Perma nomor 1 ya tahun 2016, ada mediasi dan selesai musyawarah kekeluargaan Mas Alif. Saya banyak sebagai penegak hukum ya, saya banyak berkoordinasi dan komunikasi apabila ada persoalan. Bagaimana bisa diselesaikan dengan damai. Itu hukum tertinggi menurut saya Mas ya. Namun setelah kita lakukan kepada KPU, Pak tolonglah begini. Kok sampai, kalau nggak keliru sampai 2 minggu ya, 10 hari. Itu selama 10 hari apa? Nggak ada tanggapan atau nanti atau gimana? Nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan. Akhirnya kami ngirimkan surat somasi terkait dengan data yang ada. Begitu. Kemudian setelah ngirim surat somasi, seharusnya kan ada sanggahan Mas, itu tidak benar Mas, harus begini Mas, begini. Ini tidak ada juga. Nggak ada juga. Nah, sehingga bisa saya menyimpulkan sendiri, ini kalau tidak ada tanggapan begini juga tidak ada ini kan kepastian ya terhadap klien saya. Karena setiap warga negara Mas, termasuk klien saya pribadi, Mas Alif dan masyarakat Bondowoso secara pribadi itu punya hak konstitusi Mas, yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Begitu. Contohnya klien saya S ini itu dilindungi oleh undang-undang ya. Hak politiknya dilindungi, hak dipilih dan hak untuk memilih. Nah, ya kan? Hak ikut serta dalam pemerintahan itu diatur oleh undang-undang tentang HAM dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 huruf D ya, harus mendapatkan kepastian hukum. Jadi kalau tidak ada tanggapan seperti itu tanpa konfirmasi ya. Padahal saya sudah mengklarifikasi, seharusnya dikonfirmasi. Yang benar begini loh Mas. Akhirnya akhirnya bisa menyadari dong masyarakat kalau memang salah ketik atau salah salah masukkan input, data lah ya. Salah input data atau apa istilahnya. Salah data mungkin begini.
ada kepastian begitu. Oh ya, mungkin punya saya ada yang kesalahan begini. Ini loh yang benar tuh begini. Seharusnya dijawab, Mas. Ini kalau tidak ada jawaban berarti haknya klien saya ini kan terbengkalai, Mas. Begitu. Padahal Mbak S ini, klien saya ini, dia bekerja untuk melamar sebagai PPS di KPU itu untuk nafkah keluarganya. Itu. Jadi kalau dari segi ekonomi memang saya gratiskan Mbak S ini, klien saya ini saya gratiskan, Mas. Karena memang untuk membayar seorang advokat besar ya, besar. Tapi saya, hati nurani saya terpanggil untuk membela ini dengan tujuan begini, Mas Alif, kepada pemirsa Radio Pratiwi ya. Tujuan saya dalam penanganan kasus hukum yang lagi viral di Bondowoso terkait dengan KPU itu tujuannya satu, Mas. Bagaimana KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, yang dalam hal ini ada sebagai penyelenggara pemilu, itu bisa mengkoreksi diri dan betul-betul bersikap adil, jujur kepada masyarakat, sehingga dengan adanya kejadian ini, Mas Alif, nanti di tahun 2024 kan ada pencalonan legislatif yudikatif tuh, pemilihan DPR, pemilihan presiden kan. Nah, tujuan saya biar lebih profesional dalam penanganan, dalam penyelenggaraan pemilihan umum khususnya di Kabupaten Bondowoso. Jadi hak orang lain itu tidak dilanggar. Oke, ini paling terakhir juga terima kasih buat Anda yang sudah gabungan di Pratiwi Radio karena waktunya juga udah mau hampir habis. Nah, ini pesan-pesan Pak buat masyarakat di Bondowoso. Ya, untuk masyarakat Bondowoso, saudara-saudara saya semua ya, lebih berhati-hati dalam bertindak karena kita di negara kita negara hukum. Jadi apapun tingkah laku dan tindak tanduk kita, kalau bahasa santrinya akhlak yang baik gitu loh, Mas. Jadi berhati-hati dengan tindak laku kita sehari-hari, bagaimana kita tidak tersentuh oleh hukum. Itu yang bisa kebal hukum adalah orang yang tidak mau tersentuh oleh hukum. Jadi kalau semua dari APH termasuk saya, polisi, jaksa, hakim, tidak ada yang kebal hukum di negara kita, Mas. Siapapun yang bersalah pasti diproses secara hukum. Itu karena negara kita negara hukum. Hukum. Terima kasih atas kehadirannya, bisa ikut mengudara di Pratiwi Radio Bapak Aryono SH sebagai advokat ya dari Kabupaten Bondowoso. Taman Sari Pak ya? Taman Sari. Oke. Berakhir juga podcast Pratiwi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.